Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang investasi dan portofolio, analisis makroekonomi, kondisi industri, dan analisis perusahaan mengenai sektor properti. Sebelumnya, kelompok kami ada beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah Aditya Zaki Nugraha, yang kedua adalah Ahmad Zaidan, yang ketiga saya sendiri Aldo Masa Girimantara, yang keempat adalah Farhan Zaki Darmawan, yang kelima adalah Umar Al Faruq. Oke, topik pembahasan utama kami kali ini adalah ada yang pertama makroekonomi, yang kedua adalah kondisi industri, yang ketiga adalah analisis dari perusahaan di sektor industri tersebut. Selanjutnya untuk perekonomi, di mana hari ini terdapat empat siklus utama dalam perekonomian, yaitu ada ekspansi, puncak, kemudian ada resesi atau kontraksi, kemudian ada recovery. Berdasarkan analisis kami, perekonomian Indonesia sedang pada tahap penurunan dari puncak atau pada tahap ketiga, yaitu kontraksi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator makroekonomi yang dapat dilihat pada eh, grafik di sebelah kanan. Oke, selanjutnya ada terjadinya deflasi dalam beberapa bulan terakhir. Oke, eh, inflasi Indonesia sudah menyeluruh yang sudah menyentuh 1,7% dan 0,8% per bulan pada bulan Oktober 2024 atau masih dalam target pemerintah pada rentang 2,5% sampai kurang lebih 1%. Setelah berada pada deflasi sejak Mei sampai September 2024, inflasi bulanan pada bulan Oktober sejatinya dikenakan oleh kenaikan harga emas. Penurunan inflasi dapat menunjukkan gejala awal dari kondisi ekonomi dan penurunan daya beli. Penurunan daya beli masyarakat sendiri itu dapat dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama adalah deflasi pada poin sebelumnya itu dapat dijelaskan lebih lanjut oleh indeks keyakinan konsumen pada gambar pertama. Yaitu indeks keyakinan konsumen sendiri itu digambarkan pada garis berwarna hijau di gambar sebelah kiri yang menyentuh level 121,1 atau yang menjadi titik terendahnya dalam 2 tahun terakhir sejak Desember 2022. Nah, lemahnya daya beli masyarakat ini juga disebabkan oleh turunnya indeks tingkat pendapatan masyarakat ke level 117,9 yang ditunjukkan juga oleh pelemahan ketersediaan lapangan kerja dan pembelian durable goods atau dapat dijelaskan pada gambar kanan atas yang berwarna biru. Grafik tersebut menjelaskan kondisi indeks tingkat pendapatan masyarakat pada bulan September dan Oktober 2024, di mana grafik berwarna biru tua menunjukkan kondisi terkini pada bulan Oktober 2024. Nah, penurunan tingkat tingkat pendapatan tersebut itu sejalan dengan me- meningkatnya setengah pengangguran atau jika secara lebih holistik pengangguran di Indonesia itu digambarkan oleh tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang walaupun turun ke level 4,91% pada bulan Agustus, namun terdapat pergeseran dari angkatan kerja masyarakat atau yang dapat dilihat pada gambar berwarna hijau di kanan bawah, di mana kita dapat melihat ada penurunan persentase angkatan kerja yang merupakan pekerja penuh dan juga pekerja paruh waktu. Namun terjadi peningkatan pada persentase masyarakat yang merupakan setengah pengangguran. Nah, hal tersebut dapat menjelaskan penurunan dari indeks penghasilan atau pendapatan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat. Oke, selanjutnya penurunan output produksi. Tingkat PMI berada pada level 49,2 atau di bawah 50. Di bawah level keyakinan yaitu 50. Lemahnya PMI ini telah berlangsung dalam 4 bulan berturut-turut
dan menunjukkan penurunan permintaan konsumen yang pada akhirnya menyebabkan penurunan aktivitas manufaktur. Oke. Selanjutnya ada pelemahan GDP growth. Nah, pada akhirnya pelemahan indikator-indikator ekonomi tersebut terrefleksikan pada penurunan PDB Indonesia yang hanya bertumbuh 4,95% ya, per tahun pada kuartal 3 2024. Lalu itu ada tingkat suku bunganya. Dampak dari rendahnya inflasi, Bank Indonesia memutuskan untuk memangkas suku bunga BI rate sebesar 6%, suku bunga deposit facility sebesar 5,25%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,75% pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini memutuskan untuk mempertahankan suku bunga pada RDGBI seiring dengan pelemahan rupiah karena adanya foreign outflow dari pasar keuangan domestiknya. Demikian, Bank Indonesia ini berpotensi kembali memangkas suku bunga mengingat lemahnya daya beli serta The Fed yang kembali memangkas suku bunga pada awal November lalu. Baik, selanjutnya memasuki sesi kondisi industri. Yang pertama itu ada penurunan tingkat suku bunga. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa pemerintah Indonesia atau melalui Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga pada level ke 6%, di mana untuk suku pinjaman juga turun ke level 6,75%. Dengan turunnya tingkat BI rate ini, OJK juga mencatatkan penurunan rata tingkat suku bunga KPR Bank Umum Konvensional di Indonesia, seperti pada grafik kuning di sebelah kiri, di kiri atas. Kemudian hal ini juga menjadi merupakan penting dikarenakan masyarakat Indonesia mayoritas itu menggunakan sebuah jenis KPR atau mortgage untuk membeli rumah. Dapat dilihat bahwa di grafik kiri bawah terdapat 76% masyarakat Indonesia menggunakan KPR untuk melakukan pembelian rumah. Dengan 76% ini, 76% rumah yang terjual menggunakan KPR ini, maka turunnya suku bunga KPR akan meningkatkan sebuah appetite untuk masyarakat untuk melakukan pembelian rumah. Yang selanjutnya ada perpanjangan insentif, di mana ini ditanggung oleh pemerintah. PPN yang ditanggung oleh pemerintah dengan bantuan diberikan untuk pembelian rumah dengan harga maksimal 5 miliar, serta dasar pengenaan pajak atau DPP maksimal 2 miliar, insentif 100% atau gratis diberikan untuk penyerahan rumah pada periode November 2023 hingga Juni 2024. Kemudian dilanjutkan dengan adanya insentif 50% pada Juli hingga Desember tahun 2024. Ini hanya berlaku untuk rumah yang sudah siap huni dan tidak berlaku untuk rumah yang masih dalam proses pembangunan. Misalnya untuk pembelian yang memenuhi persyaratan, untuk rumah seharga 5 miliar akan mendapatkan subsidi PPN sebesar 220 juta. Pemerintah juga melakukan perpanjangan insentif tersebut pada bulan September 2024, sehingga jadwal terbaru dari pelaksanaan insentif ini dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan. Selain itu, ada rencana insentif lain selain dari insentif PPN ditanggung pemerintah atau PPN DTP, yaitu adanya rencana penghapusan pajak rumah pada awal tahun depan, di mana Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Ketua Satgas Perumahan yaitu Hasyim Jojo Hadikusumo itu berencana untuk menghapus dua komponen pajak pembelian rumah. Yang pertama adalah pajak pertambahan nilai PPN sebesar 11% dan juga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ataupun BPHTB sebesar 5%. Atau totalnya pemerintah berencana untuk melakukan insentif pajak total 16% untuk pajak rumah. Nah, insentif tersebut itu direncanakan untuk berlaku selama 1 sampai 3 tahun ke depan, di mana jika terrealisasi, maka hal ini akan menjadi eh, berdampak positif terhadap industri properti. Lalu untuk ke depannya, terdapat beberapa hal eh, yang akan berdampak ke industri properti. Nah, industri properti tersebut memiliki dua pendapatan yang harus diketahui. Yang pertama adalah recurring income dan juga development income, di mana
recurring income ini terdiri dari pendapatan sewa eh, perusahaan atau pada umumnya misalnya pendapatan sewa dari tenan-tenan di mall, pendapatan parkir ataupun perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki portofolio hotel misalnya. Sehingga eh, recurring income ini dapat diartikan sebagai pendapatan yang terus-menerus secara rutin didapatkan oleh perusahaan-perusahaan properti. Sedangkan satu lagi adalah development income yang terdiri dari penjualan unit apartemen ataupun unit rumah yang hanya pendapatannya masuk dalam satu kali transaksi. Setelah misalnya rumah atau apartemen tersebut diserah terima dengan konsumen, maka perusahaan tidak memiliki hak lagi atas aset tersebut. Nah, ketiga insentif yang sebelumnya dijelaskan, yaitu adanya penurunan suku bunga, lalu ada lagi insentif PPN ditanggung pemerintah dan penghapusan pajak rumah, itu akan berdampak berbeda-beda pada dua komponen pendapatan ini. Dan yang pertama, untuk recurring income itu berdampak berpotensi negatif dari pelemahan daya beli masyarakat atau deflasi yang kita amati sebelumnya. Nah, mengapa berdampak negatif? Dikarenakan deflasi, penurunan inflasi, dan juga pelemahan indeks keyakinan konsumen yang sebelum dijelaskan itu menggambarkan adanya pelemahan daya beli. Dan pelemahan daya beli ini akan membuat mal-mal menjadi sepi, yang kemungkinan dapat berdampak pada penurunan pendapatan sewa dari eh, perusahaan properti. Namun, hal ini akan bergantung kembali kepada portofolio tenan-tenan sendiri dari mall-mall tersebut. Apabila berisikan pada brand-brand yang cukup besar dengan kontrak jangka panjang, maka akan terdampak minimal. Namun, apabila portofolio tenan dari mall-mall tersebut memiliki kontrak jangka pendek ataupun pada brand-brand yang kurang terkenal, maka pelemahan daya beli ini akan berpotensi mengakibatkan bahwa tenan-tenan tersebut menghentikan ataupun tidak memperpanjang kontraknya. Nah, itu yang menjadi potensi negatif penurunan pendapatan. Lalu untuk dari segi development income, eh, kondisi makro dan kondisi industri yang sebelumnya dijelaskan akan berdampak secara positif. Dikarenakan walaupun adanya pelemahan daya beli, namun insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah seperti insentif PPNDTP, penghapusan pajak rumah, ataupun kondisi penurunan suku bunga itu akan meningkatkan aksesibilitas properti terhadap masyarakat. Dikarenakan bunga KPR menjadi murah, masyarakat bisa membeli properti dengan lebih murah dikarenakan penghapusan pajak. Nah, kedua hal ini akan berdampak positif dari segi development income. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan terhadap analisis beberapa perusahaan properti. Yang pertama dari analisis perusahaan ini adalah PT Bumi Serpong Damai Terbuka atau yang kodenya disebut BSDE. BSDE atau PT Bumi Serpong Damai ini merupakan perusahaan real estate yang berdiri sejak tahun 1984 pada 16 Januari. BSDE berdiri sebagai anak perusahaan dari Sinarmas Land. BSDE ini telah berkembang di seluruh Indonesia dengan melakukan proyek di banyak kota besar seperti di Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan juga Bogor. Kemudian pada tahun 2008, perusahaan ini melakukan penawaran umum berdasar saham atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Untuk dari segi kerja keuangannya sendiri pada tahun 2022 hingga 2023, menunjukkan bahwa perusahaan ini mengalami perubahan yang cukup signifikan, di mana dari marketing sales pada tahun 2020 ini mencatatkan sebanyak 8.804 ini dalam satuan miliar. Pada tahun 2023 sebanyak 9.503 yang dimana secara year on year growth-nya adalah 7,94%. Kemudian untuk pendapatan, perusahaan ini mengalami pertumbuhan dengan baik, di mana pada tahun 2022 sebanyak 10,235 miliar, kemudian pada tahun 2023 naik hingga 11.539 miliar. Secara year on year, persennya adalah 12,74%. Dari segi gross profit, eh, sedikit mengalami penurunan, di mana pada tahun 2022 sebanyak 6.826 hingga tahun 2023 sebanyak 6.412 atau secara persenan yaitu 6,07%.
Kemudian secara earning before interest and tax atau EBIT atau laba operasi ini pada tahun 2022 cukup tinggi di angka 3.705. Namun pada 2023 mengalami penurunan sebanyak 21,45%, yaitu pada nilai 2.910. Kemudian untuk net profitnya ini juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2022 sebanyak 2.657 yang kemudian turun sebanyak 14,96% pada tahun 2023 dengan angka 2.259. Kemudian dari rasio keuangannya ini kami bagi menjadi 5, ada GPM, OPM, NPM, dan ROA dan ROE. Pada GPM, perusahaan ini mengalami penurunan dari tahun 2022 sebanyak 66,69% menjadi 55,56%. Ini menunjukkan efisiensi dalam menghasilkan laba kotor perusahaannya. Kemudian untuk OPM atau operating profit margin ini juga mengalami penurunan dari angka 36,20% menjadi 25,22%. Begitu juga untuk yang NPM, ROA, dan juga ROE. Ini perusahaan mengalami cukup penurunan, di mana untuk NPM ini mengalami penurunan dari 25,96% menjadi 19,58% pada tahun 2023. Untuk return on asetnya pada 2022 sebanyak 4,09 turun menjadi 3,38% pada 2023. Kemudian untuk return on equity atau ROE pada 2022 sebanyak 6,98%, hampir 7%, menjadi 5,48% pada tahun 2023. Dari segi valuasinya, untuk price earning ratio-nya atau PER pada annualized 2024 ini sebanyak 5,15 kali. Kemudian untuk price book value-nya selama 9 bulan 2024 sebesar 0,31 kali. Untuk valuasi ini menggunakan perhitungan di bawah, di tabel di bawahnya tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah perusahaan dari Pakuwon Jati dengan kode PWON. Pakuwon Jati sendiri merupakan salah satu perusahaan konstruksi yang berpusat di Surabaya. Eh, di sini terkenal dengan produk-produknya yaitu seperti Pakuwon Mall, Pakuwon Hotel, Pakuwon City, dan lain sebagainya. Oke, di sini eh, Pakuwon itu terdaftar di Bursa Efek sejak tahun 1989, yang mana berarti Pakuwon ini sudah menjadi perusahaan yang istilahnya sudah senior gitu di antara perusahaan properti lainnya. Oke, di sini ada kinerja keuangan dari Pakuwon itu sendiri. Dari marketing sales Pakuwon itu turun dari 1.500 miliar sampai menjadi 1.342 miliar dengan penurunan sebesar 10,53%. Begitupun juga dengan EBIT. EBIT di sini juga mengalami penurunan yaitu sebesar 5,74%. Nah, hal yang bagus lainnya di sini Pakuwon Jati mengalami penaikan dari segi hal revenue, gross profit, dan net profit mereka, yang mana revenue mengalami kenaikan dari menjadi 3,56%, gross profitnya naik menjadi 5,65%, dan net profitnya naik menjadi 36,28% per 2022 dan sampai 2023. Oke, di sini ada rasio keuangannya. Yang pertama adalah GPM. Rasio keuangan di Pakuwon Jati ini rata-rata mengalami kenaikan dan ada juga mengalami penurunan juga. Di sini ada penurunan sebesar sekitar 8% di OPM-nya, kemudian ada kenaikan juga di GPM, NPM, ROA, dan ROE. Eh, Secara keseluruhan dari kenaikan ini Pakuwon Jati cukup bagus gitu dalam menjalankan perusahaannya gitu. Namun belum terbilang cukup untuk kita investasi di perusahaan ini gitu. Yang selanjutnya ada PER di Annualize 2024 dari bulan Januari sampai September 2024 itu sebesar 7,78 kali, dan PBV sebesar 0,59, dan
net profit di tahun 2024 itu sebesar 1.903 sebesar 9.593 miliar rupiah, ini dalam miliar rupiah. Kemudian ada annualized net profitnya sebesar 2.621 miliar rupiah. Total aset dari keseluruhan yaitu 34.514 miliar rupiah. Saham beredar jadi 48 miliar rupiah. Bukan rupiah ya, maaf. Saham beredar itu sebanyak 48 miliar. Kemudian annualized framing per share itu IPS-nya sebesar 54,4 miliar rupiah, dan book value per share itu sebesar 719 miliar rupiah. Oke, selanjutnya ada PT Ciputra Development Tbk yang kodenya itu di CTRA ya. Nah, di sini PT Ciputra Development ini berfokus pada pengembangan properti, perumahan skala besar dan komersial. Dan perusahaan ini telah membangun lebih dari 76 proyek sejak didirikan di lebih dari 33 kota besar di seluruh Indonesia. Proyek tersebut termasuk perumahan, apartemen, terus ada pusat perbelanjaan, hotel, lapangan golf, rumah sakit, dan perkantoran. Nah, pada tahun 1994, ini PT Ciputra Development juga melakukan penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, PT Ciputra Development juga memiliki anak perusahaan yang terdaftar juga di Bursa Efek. Nah, di sini ada kinerja keuangannya. Bisa dilihat bahwa ada dua hal di sini, ada marketing sales dan revenue yang memiliki peningkatan, di mana marketing sales memiliki peningkatan dari tahun 2022 ke 2023 24,24% dan memiliki peningkatan revenue dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 1,30%. Di sini gross profit, EBIT, dan net profit yang mengalami penurunan, yang dimana tidak cukup signifikan tapi seharusnya bisa dihindari ya. Nih ada gross profit memiliki penurunan sebesar 0,18%, EBIT memiliki penurunan 3,60%, dan net profit memiliki penurunan 4,65%. Oke, selanjutnya ada rasio keuangannya yang sebelah kanan ini. Nah, di sini ada GPM, OPM, NPM, ROA, dan ROI ya. Di sini bisa dilihat bahwa semua aspek dari rasio keuangannya memiliki keturunan yang tidak cukup signifikan, tapi tetap saja itu sebuah penurunan. Bisa dilihat dari tahun 2022 dan 2023 itu penurunannya sekitar 1,1-2% lah, hanya 1-2%. Nah, di mana penurunan ini secara keseluruhan mengindikasikan bahwa perusahaan menghadapi tantangan dalam mempertahankan kinerja keuangannya, meskipun masih berusaha untuk mengelola biaya dan efisiensi operasionalnya. Lalu di sini ada valuasi. Di sini CTRA memiliki harga saham sebesar 1.135 per lembar pada penutupan 15 November 2024 dan mengalami penurunan sebesar 2,58% sejak awal tahun 2024. Adapun valuasi di atas berdasarkan perhitungan net profitnya sekitar 1.405, terus ada annualized net profitnya 1.873, total asetnya di 46.500, saham beredarnya ada di 18,5. Oke, selanjutnya PT Summarecon Agung Tbk SMRA ya, didirikan pada tahun 1975 oleh Bapak Sucipto Nagaria dan rekan-rekannya yang melakukan pembangunan dan pengembangan real estate. Ah, Dan selama bertahun-tahun, Summarecon telah membangun reputasi sebagai salah satu pemain properti terkemuka di Indonesia, terutama dalam pengembangan kota mandiri. PT Summarecon Agung Tbk terdaftar di Bursa Efek
pada tanggal 1 Oktober 1990 dengan kode SMRA. Oke. Selanjutnya, dalam kinerja keuangannya, marketing sales pada tahun 2022 sebesar 4.946 miliar dan pada tahun 2023 sebesar 4.517 miliar dan ini mengalami penurunan sebesar 8,67%. Ini dikarenakan pada tahun 2023 Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di 5,75% untuk menstabilkan perekonomian sehingga hal ini membuat para konsumen lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian. Sementara itu dari segi revenue mengalami kenaikan sebesar 16,42% dari 5.719 miliar menjadi 6.659 miliar. Dan begitu pula gross profit, EBIT, dan net profit yang masing-masing mengalami kenaikan 11,99% untuk gross profit, 11,90% untuk EBIT, earnings before interest and tax, dan 37,05% untuk net profit. Hal ini membuktikan bahwa PT Summarecon Agung Tbk berhasil meningkatkan harga jual, mengefisiensikan biaya, serta mengoptimalkan operasional. Selanjutnya untuk rasio keuangan, gross profit mengalami penurunan sebesar 2%, yang pada tahun 2022 sebesar 52,45% dan pada tahun 2023 menjadi 50,45%. Selanjutnya ada operating profit margin mengalami kenaikan sebesar 1,16% pada tahun 2022 yaitu 29,87% dan pada tahun 2023 menjadi 28,71%. Yang menunjukkan pengoptimalan dalam peroperasionalan. Selanjutnya ada NPM mengalami kenaikan sebesar 2,39%. 13,49 pada tahun 2022 menjadi 3,39% pada tahun 2023. Hal ini membuktikan kenaikan laba bersih perusahaan. Dan untuk return on asset atau ROA pada tahun 2022 sebesar 2,71% menjadi 3,39% pada tahun 2023 yang artinya mengalami kenaikan sebesar 0,68%. Selanjutnya, untuk ROE mengalami kenaikan sebesar 2,03% dari tahun 2022 ke 2023. Hal ini membuktikan bahwa adanya kenaikan profitabilitas bagi pemegang saham. Selanjutnya, untuk valuasi SMRA mengalami harga saham 580 per lembar pada penutupan 15 November 2024 dan turun sekitar 3,42% sejak awal tahun. Adapun valuasi di atas berdasarkan perhitungan berikut yang ada di bawah tersebut. Next. Untuk selanjutnya adalah untuk PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau dengan perusahaan PANI. Nah, Pantai Indah Kapuk 2 ini sebelumnya bernama PT Pratama Abadi Nusa Industri yang berdiri pada Maret 2021. Sebelum menjadi perusahaan properti, PANI ini merupakan produsen kemasan kaleng dan lalu sempat mengakuisisi PT Windu Belambangan Sejati pada 2017 dan menjadi pengolah hasil perikanan dan penyimpan pendingin. PANI sendiri melakukan IPO pada tahun 2018 dan kemudian diakuisisi oleh PT Multi Arta Pratama pada tahun 2021 dan pivot menjadi perusahaan pengembang properti. Saat ini memiliki lahan lebih dari 6.000 hektar di Jakarta Utara dengan lebih dari 50.000 properti yang sedang dalam pengembangan. Kinerja keuangan sendiri mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun, di mana peningkatan marketing sales pada tahun 2023 itu mencerminkan potensi pertumbuhan PANI pada segmen properti di wilayah Jakarta Utara.
Adapun pendapatan Pani juga meningkat signifikan pada tahun 2022 yang didorong oleh penjualan dari rumah tapak sebesar sebanyak 1,4 triliun. Adapun peningkatan laba bersih perusahaan itu dikarenakan finalisasi perubahan lini bisnis dari cold storage atau penyimpanan pendingin menjadi properti dan real estate selama rentang waktu 2021 hingga 2023 tersebut. Lalu dari segi rasio keuangan itu ada sedikit penurunan pada gross profit margin atau margin laba kotor dari 68% ke 49% dikarenakan adanya peningkatan biaya pengelolaan lahan. Dikarenakan pada tahun 2023 itu Pani mengakuisisi banyak lahan di Jakarta Utara untuk mengembangkan propertinya. Dengan demikian maka eh, cost yang dikeluarkan untuk pengelolaan lahan tersebut meningkat. Lalu eh, penurunan pada margin laba bersih itu dikarenakan peningkatan beban keuangan serta bertambahnya pajak yang harus dibayar karena pivot menjadi perusahaan properti, maka ada beberapa komponen pajak yang bertambah. Namun secara keseluruhan, Pani dapat mencatatkan kinerja yang positif yang dilihat dari peningkatan ROA dan ROE perusahaan. Nah, Pani sendiri per penutupan 15 November memiliki harga saham 14.325 per lembar yang mencerminkan per 188,61 kali dan PBV 5,48 kali. Hal ini mencerminkan valuasi yang cukup premium dikarenakan ekspektasi pasar akan pengembangan dari daerah Jakarta Utara serta baru-baru ini yang PIK 2 yang masuk dalam proyek strategis nasional. Valuasi tersebut berangkat dari perhitungan annualized EPS dan juga book value per share yang terdapat pada tabel bawah. Demikian presentasi yang dapat kami berikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.